Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mitra Duriani dengan NIM 1930110001. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Di sini saya akan melakukan praktikum sederhana Biokimia 2 dengan judul oksidasi biologi dengan bahan utamanya berupa kentang. Sebelum kita melakukan prosedurnya atau cara kerja dari oksidasi biologi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu oksidasi. Oksidasi merupakan proses kimia alami yang terjadi pada sel hidup. Biasanya terjadi pada buah apel, pir, pisang, kentang, dan lain-lain. Saat buah tersebut kita kupas, maka oksigen akan masuk sehingga dinding sel dan membran itu akan rusak. Lalu kandungan fenol yang terdapat pada buah tersebut akan bereaksi dengan oksigen sehingga akan menimbulkan buah tersebut berwarna coklat. Langsung saja kepada praktikumnya. Alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini ada 4 cup aqua gelas, lalu ada sendok, dan ada pisau. Sedangkan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama tentu ada kentangnya. Kentang yang sudah kita kupas dan kita bagi menjadi 4 bagian. Lalu ada garam, dan ada jeruk nipis, dan juga ada air secukupnya. Yang mana pada perlakuan pertama air biasa ditambah dengan kentang. Kita masukkan kentangnya, air biasa ditambah dengan kentang. Pada perlakuan kedua, pada gelas B, yaitu air biasa ditambah jeruk nipis dan ditambah kentang. Berarti air biasa ditambah jeruk nipis, dan ditambah dengan kentang. Kita masukkan kentangnya. Pada gelas ketiga, air biasa ditambah garam ditambah jeruk nipis. Berarti air biasa ditambah garam secukupnya. Kita tambah jeruk nipis. Lalu kita masukkan kentangnya pada gelas ketiga. Sedangkan pada gelas keempat, kita tidak masukkan air atau tanpa perlakuan saja, kita masukkan aja kentangnya. Setelah semua sudah siap, lalu kita amati, kita diamkan terlebih dahulu 3 jam, lalu kita amati apa yang terjadi. Inilah hasil praktikum oksidasi biologi setelah kita diamkan selama 3 jam. Kita lihat hasilnya pada perlakuan pertama di gelas yang A, yang mana kita hanya menggunakan air biasa. Kita lihat di sini kentangnya tetap berwarna kuning. Hal ini menandakan bahwasanya tidak terjadi oksidasi yang ditandai dengan kentangnya tetap berwarna kuning. Kenapa tidak terjadi oksidasi? Karena air di sini dapat mengurangi jumlah oksigen yang berkontak langsung dengan kentang. Sedangkan pada gelas yang B, pada gelas yang A tadi, kentang tetap keras, tidak lunak. Lanjutnya, pada gelas yang B, kita memberi perlakuan air biasa yang ditambah dengan perasan jeruk nipis. Kita lihat di sini, kentangnya tetap berwarna kuning. Hal ini menandakan bahwasannya si kentang ini tidak mengalami oksidasi. Kenapa tidak mengalami oksidasi? Karena penambahan asam tadi akan menurunkan pH kentang, sehingga membantu melawan oksidasi pada kentang. Selanjutnya, pada gelas yang ketiga atau gelas yang C, di sini warna kentangnya bisa kita lihat. Warna kentangnya bisa kita lihat berwarna kuning juga. Hal ini juga menandakan bahwa kentang di sini tidak mengalami oksidasi. Kenapa tidak mengalami oksidasi? Karena kelaratan oksigen dalam garam lebih rendah dibandingkan oksigen di atmosfer. Kelaratan oksigen yang rendah ini mengakibatkan tidak terjadinya oksidasi pada kentang. Namun di sini yang dengan perlakuan ditambah air garam tadi, tekstur kentang agak lunak dibandingkan dengan di gelas A dan B. Selanjutnya, pada perlakuan ketiga di gelas yang D atau gelas yang keempat, di sini
kentang lebih berwarna kecoklatan. Hal ini menandakan bahwasannya kentang terjadi proses oksidasi dengan berwarna kecoklatan. Kenapa begitu? Karena enzim fenolase yang ada pada kentang bereaksi dengan udara sehingga terjadi proses oksidasi yang ditandai dengan perubahan warna kentang menjadi agak kecoklatan. Coba kita bandingkan, kentang di sini lebih berwarna kecoklatan daripada kentang yang pada perlakuan yang A atau pada gelas pertama. Mungkin itu saja hasil dari praktikum biokimia 2 mengenai oksidasi biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.